Baihim Hadratul Mukarram Abaki Muhammad Ridwan Johim Time is yours. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Penyiar Salawat Wahidiyah Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Abah Kiai Muhammad Ridwan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Antal musyafa'u syafi'u syfa' lana Indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini bi'idhnillah. Wangdur ilayya sayyidi inadroh musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Syekhina wa murabbina Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, Hadratul Mukarramah Mbah Nyai Sofiyah Ummul Wahidin, Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahid Sunaryo putra Mbah Yai Abdul Majid Mu'allif Sholat Wahidiyah, Ibu Nyai Ana Bapak Yai Masruri, pengasuh Pondok Pesantren Bahril Wadah Lampung Timur, Ibu Nyai Zul Mahromi, pengasuh Pondok Pesantren Bahril Wadah Lampung Timur, dan para tokoh masyarakat, para haji, para ustadz, serta para personil penyiar sholawat wahidiyah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan imam-imam jamaah yang saya hormati. Tidak lupa kepada para pejabat baik TNI Polri yang hadir pada malam hari ini, kepada para seluruh pengamal sholat wahidiyah seluruh provinsi Lampung yang saya hormati, para mujahidin, para peserta mujahadah baik putra maupun putri, santriwan santriwati, tamu undangan, bapak ibu sekalian yang saya hormati. Dan tidak lupa ini hadir juga mewakili teman kita dari agama Kristen Protestan, Ibu Diah, yang berkenan hadir juga pada malam hari ini. Al-Mahbubin wal Mahbubat, para remaja, kanak-kanak yang saya cintai. Untuk menyingkat waktu, puji syukur kepada Allah, sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam salam ikroman wa ta'ziman kepada Gausul Hada Zaman, kami makmum pada pembicara yang terdahulu. Hadirin hadirat, para pengamal sholawat wahidiyah dan para tamu undangan,
Ini perlu saya sampaikan bahwa sholawat wahidiyah itu bukan sebuah ajaran. Sholawat wahidiyah itu bukan sebuah organisasi. Sholawat wahidiyah adalah sebuah doa atau permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sholawat wahidiyah ditaklid oleh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, yang mana tujuannya adalah litazkiyatin nafsi anir roda'ili wal ma'rifati billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat wahidiyah adalah sebuah doa, sebuah amalan yang bertujuan untuk menjernihkan hati dan makrifat atau sadar kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang mengamalkan sholawat wahidiyah itu para bapak, para ibu, tidak hanya orang Islam. Bahkan ada orang Kristen yang mengamalkan sholawat wahidiyah, bahkan ada orang Cina yang mengamalkan sholawat wahidiyah, bahkan ada orang Buddha Hindu yang mengamalkan sholawat wahidiyah. Karena tujuan utama sholawat wahidiyah adalah mengenal Tuhannya. Istilah Abba Syafi itu makrifat dan makrifat billah. Karena manusia sebelum dilahirkan, para bapak ibu sekalian, kita harus tahu, manusia sebelum lahir ke dunia masih berupa roh, itu sebenarnya sudah kenal dengan Tuhan, sudah kenal dengan Allah. Bahkan kalau istilah dalam Pancasila sudah berketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam istilah Al-Quran itu qalu bala syahidna. Jadi waktu manusia sebelum lahir ke dunia, roh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, roh ditanya oleh Tuhan yang Maha Esa, alastu, katanya Allah, alastu birabbikum, apakah kamu menyaksikan, apakah kamu meyakini, apakah kamu bersyahadat bahwa saya ini adalah Tuhanmu, bahwa saya ini adalah Allahmu. Maka roh yang belum dilahirkan ke dunia tadi, katanya Al-Quran, menjawab qalu bala syahidna, saya menyaksikan, saya bersyahadat, saya meyakini bahwa panjenengan adalah Tuhan saya. Setelah roh menyaksikan kepada Allah seperti itu, berkata kepada Allah seperti itu, lahirlah manusia ke dunia. Setelah lahir ke dunia, mungkin karena lingkungan, mungkin karena situasi, mungkin karena kondisi, maka manusia itu ada yang lupa, ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingat kepada Allah waktu janji pertama sebelum lahir, ada yang lupa, ada yang sedikit lupa, ada yang sedikit ingat, ada yang sama sekali selama hidup lupa kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Makanya Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf menciptakan sholawat wahidiyah bertujuan untuk kembali kepada kesucian sebelum manusia lahir ke dunia tersebut, para hadirin yang saya muliakan. Makanya sholawat wahidiyah bertujuan menjernihkan hati dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa menjernihkan hati, para bapak, para ibu? Karena kita ini banyak dosa. Innal insana la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak dolimnya, banyak kufurnya kepada Allah. Seperti Sunan Kalijogo. Itu sebenarnya Sunan Kalijogo itu nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok seperti santri-santri ini. Tapi kenapa Sunan Kalijogo itu begitu tirakat, riyadoh, itu dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya sudah makrifat, hatinya sudah bersih, sehingga ilmu makrifat itu masuk ke dalam hati Sunan Kalijogo, sehingga Sunan Kalijogo diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia siapapun yang hadir di sini, baik yang mendengarkan di sini, mendengarkan di YouTube, siapapun bisa jadi wali, siapapun bisa ampuh kembali kepada kesucian kalau orang tadi hatinya bersih,
suci sebagaimana dia belum lahir ke dunia para hadirin. Makanya Mbah Yai menciptakan sholawat wahidiyah. Siapapun yang hadir ini monggo, yang belum kenal sholawat wahidiyah, silakan ngamalkan sholawat wahidiyah. Kalau enggak hafal satu lembaran, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah tiap hari 30 menit. Dawanya Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. 30 menit minta kepada Allah, minta kepada Rasulullah supaya diberi hati yang bersih, hati yang jernih. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah jernih, kita nggak usah minta kepada Allah. Kita sebelum minta sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Karena ku tahu apa yang kau mau, itu katanya Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah lebih dekat dengan kita. Makanya mari para hadirin hadirat, pada detik ini kita kerawuhan putra Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, seorang yang ahli riadoh, ahli tirakat. Mbah Yai seorang wali, kemudian Mbah Abbas Syafi'i ini ahli tirakat, ahli riadoh. Mari minta doakan kepada Abbas Syafi'i. Mari minta diijazahi sholawat wahidiyah yang ditalib oleh Mbah Yai saat ini. Mumpung kita hadir di acara pada malam hari ini. Tujuan Bapak Ibu apa? Kalau pengen hatinya bersih, pengen bisa makrifat kepada Allah, suci hatinya, sehingga minta apa-apa dikasih oleh Allah tanpa ada hijab, maka monggo pada malam hari ini hati kita gerakkan untuk mengamalkan sholawat, terutama sholawat wahidiyah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan penyiar sholawat wahidiyah se-Provinsi Lampung, untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk berjuangnya, untuk menjadi pengamal, untuk menjadi penyiar, untuk menjadi pejuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi wandur ilayya sayyidi wasilatika ya ayyuhal rasul sallallahu alaihi rabbi wandur ilayya sayyidi wasilatika rabbi. Al-Fatihah. Dan yang terakhir, ini khusus bagi wali santri yang anaknya mondok di sini. Saya ingatkan sekali lagi, zaman semakin akhir, zaman semakin akhir, zaman semakin tua. Kalau dilihat dari sejarah, pada waktu Rasulullah masih hidup, itu umur dunia diibaratkan seperti kakek-kakek yang sudah tidak bisa berjalan sambil megang tekan para hadirin hadirat. Untuk itu saya ingatkan kepada wali santri, Bapak Ibu yang anaknya di sini, ayo ikut mengamalkan sholawat wahidiyah. Apa keinginan sampean? Apa keinginan sampai anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah? Mumpung masih ada kesempatan para hadirin hadirat, para wali santri. Nanti kalau tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawa kita tidak kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita tersesat di alam kubur. Kita akan kembali lagi ke dunia, sudah tidak bisa lagi. Di sana tidak ada yang menuntun, karena amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya kita mengamalkan sholawat, lebih-lebih sholawat wahidiyah, maka dalam keadaan amal kita tidak diterima,
tapi sholawat kita pasti diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita di alam kubur tersesat, maka Rasulullah datang untuk menuntun orang tadi umatnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Untuk itu saya ingatkan sekali lagi para wali santri, ayo ikut mengamalkan sholawat ya. Karena sholawat itu bagaimanapun keadaannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting ini saya sampaikan untuk penyiaran, bahwa katanya kitab Sa'adatud Daraini, sholawat itu jumlahnya ada 12.000. Ada yang mengatakan, salah satu ulama di kitab Sa'adatud Daraini tersebut, ini saya punya kitabnya, itu ada yang mengatakan jumlah sholawat itu ada 4.000, termasuk sholawat wahidiyah. Mari para wasantri terutama, khususnya yang anaknya di sini, ayo kita mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah tiap hari 30 menit. Nanti minta didoakan sama Abah Syafi. Mudah-mudahan kita menjadi pengamal sholawat, pengamal pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengamal sholawat wahidiyah, sehingga kita menjadi orang yang selamat, sehingga kita nanti diakui sebagai umat Rasulullah. Dan ketika kita di akhirat kebingungan, maka Rasulullah itu akan membawa bendera, akan menuntun kita untuk sholat kepada Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang dapat kami sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus datang panjenengan Abah Syafi, tolong saya keluarga besar didoakan, terutama santri-santri. Silakan mohon Abah Syafi didoakan anak-anak saya di pondok ini menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan santri-santri saya di pondok ini menjadi pengikut Bahyai Rasulullah. Tolong Abah Syafi, malam ini panjenengan nginep di pondok saya ini, tolong didoakan pondok saya, didoakan santri-santri sini, supaya santri-santri saya kenal dengan Nabi, kenal dengan Bahyai kata sama kita, sehingga hati mereka menjadi suci bersih, sehingga menjadi cita-citanya menjadi berhasil dan selamat dunia dan akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu wa min Rasulillah sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.